Pencabutan subsidi listrik bakal menambah angka kemiskinan. Angkot jurusan Tanjung Karang Teluk Betung unjuk rasa. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Rencana pemerintah mencabut subsidi listrik membuat masyarakat cemas. Keputusan ini dikhawatirkan bakal menambah angka kemiskinan. Selain itu, demo awak angkot di Bandar Lampung juga akan menjadi sajian utama hari ini. Pada segmen terakhir, kami akan ajak Anda menyaksikan usaha pembuatan kerupuk kulit kerbau. Pemirsa, bersama saya, Deli Adelia, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pencabutan subsidi listrik rumah tangga akan menimbulkan banyak persoalan. Di tengah ekonomi masyarakat yang terpuruk saat ini, pencabutan subsidi listrik akan menambah angka kemiskinan. Di sisi lain, data keluarga miskin penerima subsidi juga tidak jelas. Mulai 1 Januari 2016 mendatang, pemerintah berencana mencabut subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga kategori 900 volt ampere. Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan, menilai pencabutan subsidi tersebut akan menimbulkan banyak persoalan masyarakat. Chandra Mulyawan menyatakan selama ini kebutuhan listrik masyarakat belum seluruhnya terpenuhi. Pemadaman listrik masih sering terjadi dengan alasan PLN kekurangan daya. Padahal berdasarkan regulasi, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan listrik rakyat. Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, yang pertama adalah pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan tenaga listrik, yang artinya itu adalah kewajiban pemerintah. Nah, ini juga kan kita masih menanyakan kenapa subsidi ini dicabut gitu loh. Karena masih banyak juga data kemiskinan, apalagi di per 2015 ini data kemiskinan karena krisis ini kan angkanya trennya naik gitu loh, angka kemiskinan. Dan yang kedua, nah kondisinya hari ini kan pelayanan PLN juga belum baik. Nah, dalam arti pemadaman masih sering dilakukan. Selain itu, pelayanan listrik PLN selama ini juga masih buruk. Pemadaman masih kerap terjadi. Dengan pencabutan subsidi, masyarakat harus membayar listrik lebih mahal. Kondisi ini tidak fair. Pencabutan subsidi itu seharusnya dilihat juga dari zonasinya. Ya, kalau di daerah Sumatera ini penggunaan listrik terbesar kan di Pulau Jawa. Ya kan, pemakaian listrik di Pulau Jawa. Nah, dan kedua, pemberian subsidi itu nantinya kan ini hanya diganti, subsidinya ditarik secara penuh. Pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 volt ampere lalu dialihkan kepada warga miskin pemegang kartu Indonesia Sejahtera juga tak serta-merta mencerminkan rasa keadilan. Sebab selama ini data warga miskin tidak jelas. Dengan pencabutan subsidi listrik ini, 22 juta lebih pelanggan rumah tangga harus membayar tarif listrik 2 kali lebih besar dari sekarang. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Badan Pusat Statistik Lampung memperkirakan pencabutan subsidi listrik akan menaikkan angka inflasi. Saat ini inflasi di Bandar Lampung mencapai 3,2. Jika subsidi listrik dicabut, angka tersebut bisa naik menjadi 3,7. Kepala BPS Lampung Adi Wiryana memperkirakan angka inflasi akan naik jika pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Dengan dicabutnya subsidi listrik per 1 Januari 2016 mendatang, otomatis harga kebutuhan akan naik sehingga inflasi bertambah tinggi. Saat ini kenaikan harga bahan pokok telah mendorong kenaikan inflasi. Selain itu, kenaikan inflasi juga dipengaruhi kemarau panjang dan naiknya biaya pendidikan. Meski begitu, sejauh ini kenaikan inflasi masih dalam batas normal. Jika tahun depan pemerintah mencabut subsidi listrik, kenaikan inflasi dipastikan meningkat. Bahkan diperkirakan kenaikan mencapai 3,7 dari saat ini 3,2. Untuk itu, sebaiknya pencabutan subsidi listrik diberlakukan pada saat yang tepat.
Sampai akhirnya mungkin ke 3,7, perkiraan saya paling tinggi gitu ya. 3,7 ya? Perkiraan, tapi belum tentu 3,7 karena kan kita masih lihat data dari Jadi kondisi 3,7 sampai 4 gitu lah Pak ya? Iya, sebenarnya. Pemerintah berencana mencabut subsidi listrik mulai 1 Januari 2016 mendatang. Pencabutan subsidi ini berlaku bagi pelanggan 900 VA. Jumlah pelanggan tersebut mencapai 22,47 juta, sementara subsidi hanya akan diberikan kepada pemegang kartu miskin. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, rencana PLN mencabut subsidi listrik rumah tangga membuat kesal sejumlah warga Lampung Utara. Warga menganggap PLN tak sepantasnya menaikkan tarif di tengah ekonomi masyarakat yang terpuruk. Apalagi pelayanan PLN sangat buruk. Berikut komentar masyarakat. Apa tanggapannya nih dengan PLN mau naikin tarifnya ini, harganya? Ya agak keberatan lah Om. Oh, kenapa? Kan tak iki opo-opo naik, malah listrik arek naik juga, golek duitnya wis susah. Keluhannya ya mendingan cari uang aja susah lah, mbak susah lah. PLN berencana menaikkan tarif dasar listrik nih. Ya, betul. Nah, kita sebagai masyarakat berat nggak sih? Sebenarnya itu untuk kami sendiri, kalangan masyarakat bawah itu ya sangat memberatkan, apalagi pelayanannya kurang pas, sering mati terus. Yang bikin masyarakat kecewa. PLN kan mau naikin tarif dasar listrik, keberatan nggak sih Bu? Keberatan lah. Nggak apa-apa lah. Lampunya aja sering matinya aja berjam-jam. Gimana mau naik? Sedangkan kami orang ini kan orang susah. Maunya gimana sih? Ya biasa-biasa aja lah, nggak usah dinaikin. Kan mau naikin tarif dasar listrik nih. Terus tanggapan kita sebagai masyarakat seperti apa? Aduh, gimana sedang ini aja waktunya sedang krisis moneter ya kita ya, sedang susah keadaan rakyat ya. Udah naikin lagi. Kalau tetap dipaksain naik, gimana? Ya gimana pasti naikin, orang udah disetujuin DPR ini. Jakarta itu. Jadi berat bagi masyarakat. Oh, bukan berat lagi, bayangin aja untuk makan aja pisan. Rencana PLN ini mau naikin tarif dasar listrik. Nah, gimana dengan kondisi saat ini dengan masyarakat? Ini Romi aja, Romi. Ya, kalau saya rasa itu sangat memberatkan bagi masyarakat. Di samping tidak sesuai dengan keberadaannya juga sering mati lampu. Ini sangat merugikan di masyarakat. Kalau jangan naik kalau biasa itu. Menanggapi kekhawatiran masyarakat atas pencabutan subsidi listrik, PLN Lampung menyatakan pencabutan subsidi listrik tidak dilakukan terhadap masyarakat yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan. Pencabutan subsidi hanya berlaku bagi masyarakat yang mampu. Ini hanya mampu. Deputi Manajer Kehumasan PLN Lampung, Iketut Dapra, menyatakan pemerintah memangkas dana subsidi listrik karena selama ini angkanya terus membengkak. Pembengkakan ini terjadi karena subsidi tidak tepat sasaran. Banyak pelanggan yang mampu mendapatkan subsidi. Bagi masyarakat yang benar-benar berada di garis kemiskinan dan memiliki kartu miskin dari pemerintah, tidak perlu takut akan terkena pencabutan subsidi listrik. Karena pencabutan subsidi listrik hanya berlaku bagi masyarakat mampu. Mengarahkan subsidi listrik tepat sasaran adalah yang benar-benar masyarakat pelanggan PLN yang benar-benar miskin dan rentan miskin, itulah yang akan mendapat subsidi. Bagi pelanggan yang tidak masuk kategori itu, tetap akan dikenakan tarif yang nilai keekonomiannya itu layak. Jadi kategori yang dianggap layak itu adalah yang tadi ini untuk daya 4,5 ada 900 miskin dan rentan miskin, itu tetap dapat subsidi. Mengenai keluhan terhadap pelayanan listrik, PLN Lampung kembali meminta maaf kepada masyarakat. Dampak kemarau panjang menyebabkan keringnya beberapa waduk PLTU sehingga menyebabkan kekurangan pasokan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya trayek diserobot angkot Tanjung Karang Teluk Betung unjuk rasa. Tetaplah bersama kami.
kita pergi ke Pegadaian, banyak transaksi, kini serba bisa gadai. Pembiayaan mikro, investasi emas, kirim uang, bisa bayar tagihan. Di Pegadaian, kini serba bisa. Serba bisa. Halo 16 Lovers, ALTV 16 kini telah sampai ke tahap selanjutnya dan telah terpilih 16 nama untuk menjadi nominasi peserta yang akan menjadi host program musik di iNews TV Lampung. Ikuti dan saksikan terus aksi mereka di ALTV 16 setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan sopir angkutan kota jurusan Sukaraja Tanjung Karang menggelar unjuk rasa di halaman kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pagi tadi. Mereka mendesak Dinas Perhubungan agar menertibkan angkot jurusan Panjang Sukaraja yang menyerobot trayek mereka. Awak angkot jurusan Sukaraja Tanjung Karang ini menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Mereka merasa dirugikan karena angkot jurusan Panjang Sukaraja melanggar trayek. Berdasarkan peraturan, angkot dari Panjang seharusnya di Terminal Sukaraja. Namun kenyataannya mereka menurunkan penumpang sampai di Gudang Garam. Kondisi ini merugikan angkot dari Tanjung Karang karena trayek mereka diserobot. Karena itu, awak angkot mendesak Dinas Perhubungan menertibkan angkot yang melanggar trayek. Merasa dirugikan lah, karena dia ke Gudang Garam, penumpang kita diambil gitu. Jadi itu masa dirugikan oleh penumpang apa? Dia kan menaikkan penumpang gitu dari ini ke ngambil ke Gudang Garam ke Chandra, diambil sama dia. Aturan kan kita yang ngambil. Nah itu cuma dia. Seharusnya kita dapat penumpang mereka. Iya, mereka yang ngambil gitu. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Mawardi, berjanji akan mengadakan razia rutin untuk menertibkan angkot yang melanggar trayek. Selain itu, Dishub menghimbau seluruh sopir angkot jurusan Panjang Sukaraja menurunkan penumpang di dalam Terminal Sukaraja dan membayar uang retribusi kepada petugas. Ya, hasilnya dan Kapitalim juga turun koordinasi dengan pihak kepolisian Poltabes Kota Bandar Lampung. Jadi salah satu solusinya kita akan melakukan razia dan Insya Allah dalam waktu dekat ini hasil ini akan saya laporkan oleh pimpinan kami, oleh dinas kami yang baru, Bapak Kadek, oleh dinas perhubungan. Insya Allah dalam waktu dekat kita action. Setelah menyampaikan aspirasi, para pengunjuk rasa membubarkan diri. Mereka akan kembali berunjuk rasa jika angkot yang melanggar trayek tidak segera ditertibkan. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Beralih ke topik lain, penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat tajam di Rumah Sakit Umum Riyakudu Kota Bumi, Lampung Utara. Peningkatan angka penderita ISPA ini merupakan dampak kemarau panjang. Sedikitnya 454 penderita infeksi saluran pernafasan akut menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Riyakudu Kota Bumi, Lampung Utara 9 bulan terakhir. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun lalu yang hanya 250 orang. Peningkatan penderita ISPA tahun ini diperkirakan merupakan dampak kemarau panjang. Sementara Dinas Kesehatan Lampung Utara menyatakan dari 27 puskes yang ada penderita ISPA tercatat 871 penderita. Jumlah ini menurun tajam dibandingkan tahun lalu yang mencapai ribuan penderita. Kalau kita bicara ISPA lagi, berapa jumlah penderita ISPA saat ini? Kalau secara terakhir laporan yang masuk kami memang belum ada peningkatan secara signifikan. Masih dibanding tahun lalu? Masih ya biasa peningkatan sedikit lah dia. Sekitar berapa? Angkanya berapa persen ya? Ya masih ringnya masih sekitar 10-20%. 10% ya. Dari Selain ISPA, sejumlah penyakit yang terkait musim kemarau seperti diare juga menurun. Angka ini berbeda dengan kondisi di sejumlah rumah sakit yang memperlihatkan peningkatan jumlah penderita ISPA dan diare. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan.
Hingga memasuki November di sebagian wilayah Lampung belum turun hujan. Bahkan akibat kemarau kebakaran hutan masih bertambah. Kantor wilayah Kementerian Agama Lampung menyerukan umat Islam menggelar sholat minta hujan atau sholat istisqa. Surat seruan untuk melaksanakan sholat istisqa dikirim Kementerian Agama 1 Lampung ke seluruh kabupaten kota sejak pekan lalu. Kementerian Agama juga telah berkoordinasi dengan Pemda Lampung untuk menggelar sholat istisqa bersama. Pelaksanaan sholat istisqa ini masih menunggu keputusan dari Gubernur. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung Suhaili menyatakan, sholat istisqa bisa dilakukan di lapangan Korpri Pemda Lampung atau di lapangan Saburai Enggal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Suhaili mengajak masyarakat agar menjadikan bencana kemarau panjang ini sebagai momentum introspeksi. Kemungkinan banyak manusia melakukan kesalahan sehingga Tuhan memberikan peringatan. Sudah lama kita nggak hujan ya. Saya secara tertulis sudah menyampaikan kepada seluruh Kemenak Kabupaten Kota dan seluruh madrasah. Begitu juga lewat WhatsApp Kementerian Agama. Sudah kita himbau ke seluruh Kemenak Kabupaten Kota dan madrasah untuk melakukan sholat istisqa. Dan itu sudah kita himbau beberapa hari yang lalu. Seruan untuk sholat memohon diturunkan hujan ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat Muslim. Kemenak juga menghimbau masyarakat non-Muslim berdoa sesuai ajaran masing-masing. Dari Bandar Lampung, Fajar Manggetan melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain. Di antaranya, debat calon wakil bupati di Waikanan. Ikuti informasinya sesaat lagi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung dengan bangga kembali mempersembahkan KPID Lampung Award 2015. KPID Lampung Award 2015, ajang apresiasi karya-karya terbaik pertelevisian dan radio di Provinsi Lampung dengan kategori Future dan program anak untuk kategori televisi berjaringan. Iklan layanan masyarakat untuk kategori radio komunitas. Kategori televisi lokal, buletin berita, talk show, future, musik dan informasi, program Ramadan. Kategori radio swasta, LPP RRI, radio komunitas, dan radio pemerintah daerah, buletin berita, talk show, future, musik dan informasi, program anak. Kategori penyiar favorit, penyiar berita favorit untuk televisi, penyiar favorit untuk radio. Ikuti dan jadilah saksi karya terbaik anak negeri. Disiarkan langsung dari Geraha Bintang Universitas Malahayati Bandar Lampung. Sabtu 21 November 2015 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Waduh, sudah keluar dulu, kami dari Polres. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkap, cekal hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. KPU Waikanan menggelar debat publik pilkada serentak. Selain menampilkan calon bupati, pada sesi kedua debat juga menampilkan wakil calon bupati. Pada debat yang dimoderatori Juendra Ardiansa ini, dua calon wakil bupati saling serang pertanyaan.
Pada sesi kedua debat publik yang diselenggarakan, KPU Waikanan menampilkan calon wakil Bupati Adinata dan Edward Antoni. Adinata merupakan pasangan Bustami Zainuddin, sedangkan Edward Antoni merupakan pasangan Raden Nasution. Debat publik yang berjalan selama 90 menit ini berlangsung tegang dan seru, bahkan kerap mengundang gelak tawa pengunjung. Dua calon wakil bupati saling serang ketika mendapat kesempatan untuk bertanya pada lawan masing-masing. Adinata yang merupakan calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 1 mendapatkan kesempatan pertama untuk memberikan pertanyaan kepada lawan politiknya Edward Antoni, calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 2. Pertanyaan pun langsung dijawab oleh Edward. Sebaliknya ketika mendapat kesempatan untuk bertanya, Edward Antoni melayangkan pertanyaan yang cukup menyerang. Kalau Pak Edward terpilih ataupun kami terpilih, sudah ingatkah kita menjadi pelayan di masyarakat Kabupaten Waikanan? Yang paling pasti kita adalah aparat pemerintah. Siapa pelayan? Nah, yang menjadi persoalan itu pelayan itu seperti apa? Nah, itulah kami membuat dengan kata-kata melayani dengan. Acara debat ini ditutup dengan foto bersama dengan tamu undangan dan komisioner KPU Waikanan. Rencananya debat publik lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2015 mendatang. Dari Waikanan, Dian Pirasta dan Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, penjabat Wali Kota Metro Ahmad Krisna Putra meminta dokter meningkatkan pelayanan kepada pasien. Peningkatan pelayanan tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah. Penjabat Wali Kota Metro Ahmad Krisna berkunjung ke Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani. Dalam pengarahannya, Krisna meminta para dokter untuk meningkatkan pelayanan pada pasien. Krisna menilai pelayanan terhadap pasien perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah meningkat. Selain itu, Krisna meminta agar pelayanan terhadap pengguna kartu BPJS diperbaiki, sebab pasien BPJS kerap dikesampingkan seperti pemulangan pasien sebelum waktunya. Dari secara umum rumah sakit ini sudah bagus dari segi kebersihan, keamanan dan sebagainya, tapi saya menekankan kepada para dokter untuk sama-sama kita mengabdikan diri kita untuk sosial masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik. Usai memberi pengarahan kepada para dokter, Krisna membesuk pasien korban kekerasan bernama Yusuf. Yusuf merupakan santri salah satu pondok pesantren yang mengalami kekerasan dari tenaga pendidik di pondok pesantren tersebut. Sejak dirawat beberapa hari lalu, kini kondisi Yusuf sudah membaik. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Pemirsa, kulit kerbau biasanya menjadi limbah atau hanya dijadikan alat musik pukul seperti rebana atau beduk. Namun di tangan seorang warga Kota Bumi Lampu Utara, kulit kerbau dijadikan kerupuk gurih untuk teman saat bersantap. Seperti apa pembuatannya? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Deli Adelia dan kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Di rumah yang berada di Jalan Dahlia, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara inilah Sutan Kayo dan beberapa pegawainya membuat kerupuk kulit. Kerupuk kulit merupakan makanan yang berasal dari bahan dasar kulit sapi atau kerbau. Biasanya kulit yang digunakan berasal dari hewan yang masih muda. Sutan Kayo mendapatkan kulit untuk bahan baku kerupuk pada saat perayaan Hari Raya Kurban dan Pesta Adat Lampung atau Begawi. Proses pembuatan kerupuk kulit ini lumayan sulit karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran saat membersihkan kulit. Proses pembuatan kerupuk kulit dimulai dari pencucian. Kulit kerbau yang didapat dicuci bersih. Setelah bersih, kulit direbus selama sehari. Perebusan dilakukan dengan drum, sehingga seluruh kulit dapat direbus sekaligus. Perebusan ini juga bertujuan agar bulu lebih mudah terlepas saat dibersihkan. Setelah direbus, kulit dipotong menjadi beberapa bagian. Potongan kulit tersebut kemudian dijemur. Setelah mendapat panas matahari yang cukup, kulit kembali dibawa ke ruang produksi. Sejumlah pekerja langsung membersihkan bulu yang masih menempel di kulit. Pembersihan bulu dilakukan dengan manual. Pekerjaan menggunakan pisau khusus untuk mengikis bulu yang menempel di kulit. Selain bulu yang masih tinggal di kulit, pekerja juga membersihkan jika masih ada daging yang tertinggal di lapisan kulit dalam. Kulit yang sudah bersih kemudian dijemur kembali di terik matahari.
Penjemuran dilakukan untuk mengurangi kadar air yang tertinggal. Penjemuran di bawah sinar matahari langsung merupakan yang terbaik. Kulit dijemur selama 3 hari sehingga benar-benar kering dan kualitasnya baik. Namun jika sedang musim hujan, penjemuran terpaksa dilakukan dengan oven. Proses selanjutnya kulit dipotong menjadi potongan kecil. Pemotongan dilakukan dengan alat khusus. Sultan Kayo membuat sendiri alat potong tersebut. Terakhir, potongan kulit yang sudah kering digoreng di kuali. Proses menggoreng dilakukan dengan suhu api cukup panas. Sultan Kayo sendiri sudah 30 tahun membuat kerupuk kulit kerbau. Sekali produksi dalam 1 bulan bisa menjual sekitar 2.000 bungkus kerupuk kulit. Kerupuk kulit produksi Sultan Kayo dijual Rp5.000 per bungkus. Hasil dari usaha ini cukup menjanjikan. Sultan Kayo bisa menyekolahkan 6 anaknya sampai perguruan tinggi. Biasanya kerupuk kulit produksinya dijual ke sejumlah rumah makan baik di Lampung Utara maupun luar daerah. Namun saat ini dia kesulitan memproduksi kulit kerbau. Bahan baku kulit kerbau semakin sulit didapat. Ini usaha ini dari turun-menurun begitu. Kebetulan di Lampung Utara ini zaman dulu itu banyak kerbau, banyak orang pegawai, jadi kita penampung kulitnya. Makanya saya milih usaha kerupuk kulit. Meski bahan pembuatan kerupuk kulit mulai jarang diperoleh, Sultan Kayo tetap memproduksi untuk melayani konsumen. Jika Anda penasaran dengan kerupuk kulit Sultan Kayo, silakan datang ke sejumlah rumah makan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Lampung Utara, atau dapat langsung ke rumah Sultan Kayo. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan.